Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana fi hadha asy-syahril karim ala siyami wal qiyam. A'inna ya rabbana ala at-ta'ati wa ala tarkil ma'siyati. Wakhsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para santri yang sangat Buya cintai dan juga para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah atas izin Allah, dengan izin Allah kita akan belajar bersama-sama ilmu fikih praktis, dimulai dari bab thaharah sampai selesai bab sholat, dan selanjutnya juga nanti sampai bab haid dan puasa. Tapi kita langsung mulai bab puasa dulu. Setelah puasa tuntas, baru kita masuk bab thaharah nanti. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi orang mukallaf. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi orang mukallaf yang tidak punya uzur. Uzurnya ada uzur. Siapakah yang tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan? Yang tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan ada 9 orang. Yang pertama anak kecil yang belum baligh. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Yang kedua orang gila. Keduanya sama-sama akalnya tidak sempurna. Anak kecil tidak wajib berpuasa, akan tetapi wajib bagi orang tuanya untuk mengajari puasa dan mengajari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jika orang tuanya tidak mengajari, maka berdosalah orang tuanya. Anak kecil yang belum baligh, mereka tidak wajib berpuasa, tapi mereka harus belajar berpuasa. Baligh itu adalah jika umurnya sudah 9 tahun, laki-laki umur 9 tahun, keluar air mani. Kalau tidak keluar air mani, ditunggu sampai umur 15 tahun.
Jika umurnya 15 tahun, biarpun tanpa keluar air mani, maka dia dianggap sebagai anak yang sudah baligh. Bagi anak gadis, umurnya 9 tahun keluar mani, atau 9 tahun keluar darah haid. Jadi tanda haidnya, tanda balighnya bagi anak gadis, yang pertama adalah keluar mani di usia 9 tahun, kemudian keluar darah haid di usia 9 tahun, kedua. Yang ketiga, jika tidak keluar darah haid dan tidak keluar air mani, ditunggu sampai umur 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun, maka dia pasti baligh. Balighnya dengan umur. Kembali kepada anak kecil yang belum baligh. Dia tidak wajib berpuasa, tapi dia harus belajar berpuasa. Termasuk anak-anakku yang masih kecil, harus belajar berpuasa. Wajib bagi orang tuanya untuk mengajari puasa dan mengajari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seperti melakukan sholat. Bahkan dasar dalilnya, dasar hadisnya adalah masalah sholat. Muru awladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Nabi merintahkan agar anak-anak kita, kalau sudah umur 7 tahun, wajib kita wajib mengajari sholat. Sholat tidak wajib bagi dia, tapi kita wajib mengajari sholat kepada anak-anak umur 7 tahun. Laki atau perempuan. Kemudian, bukan saja sholat yang kita wajib mengajarkannya. Kita wajib mengajarinya bukan sholat saja, tapi kita harus mengajari selain sholat, termasuk dari kewajiban-kewajiban, menutup aurat, melakukan puasa, dan semua kewajiban yang wajib dilakukan oleh orang dewasa. Umur berapa? Umur 7 tahun. Artinya kalau anak gadis kita sudah umur 7 tahun, wajib kita mengajarinya untuk menutup auratnya. Biarpun kadang masih dibuka namanya anak kecil. Dan memang belum wajib baginya untuk menutupnya, akan tetapi wajib bagi orang tuanya untuk mengajarinya untuk menutupnya. Jangan salah di sini. Ada sebagian orang salah faham, mentang-mentang anak kecil belum wajib lalu dibiarkan. Pernah datang suatu ketika anak umur 10 tahun. Bapaknya ustadz. Ya mungkin nama ustadz kan ustadz macam-macam, ada ustadz Quran, ustadz ini, ustadz itu. Kita melihat anaknya umur 10 tahun masih pakai baju seperti anak umur 5 tahun. Anaknya umur 9 tahun lebih lah. Sudah kelihatan besar, tidak pakai kerudung. Kita hanya tanya, ini umur berapa Ustadz? Rupanya Ustadz ini paham betul pertanyaan kami mengarah kepada masalah kenapa belum menutup auratnya. Tiba-tiba dia spontan menjawab bahasanya, oh Ustadz, Buya, ini belum balik kok. No. Dia belum balik. Malah tampak kalau dianya salah. Biarpun belum balik, wajib diajari. Memang dia belum wajib karena belum balik. Akan tapi wajib bagi orang tuanya adalah untuk mengajari. Ya kita maklum, mungkin ya salah faham. Ingat para orang tua, adik-adikmu wahai anak-anakku semuanya. Kalau sudah mencapai 7 tahun wajib dia belajar menutup aurat. Termasuk melaksanakan sholat. Wajib kita ngajarinya. Dia belum wajib. Termasuk berpuasa. Makanya kalau sudah punya anak umur 7 tahun, bangunkan untuk makan sahur. Biarpun nanti ternyata jam 9 pagi sudah kelaparan, babnya beda. Yang jelas pagi sudah dilatih untuk diajak berpuasa. Niat berpuasa. Kalau kuat alhamdulillah, kalau tidak kuat ya nanti bukanya sahur yang kedua jam 9 pagi. Namanya anak kecil. Tapi tidak boleh, jangan diajari bebas makan setiap saat seperti orang yang tidak ngerti puasa dia. Yang kepuasanya adalah puasa sahur 2 kali. Jam 4 malam sahur, jam 11 malam siang sahur. Namanya anak kecil. Karena dia belum wajib berpuasa, tapi kita wajib mengajarinya. Ada sebagian orang tua yang membebaskan anaknya makan di mana-mana, padahal sudah umur 8 tahun, makan di sini situ, Masya Allah. Orang tua wajib mengajarinya berpuasa, biarpun berpuasanya belum sempurna. Tidak kuat di tengah jalan dia akan berbuka. Oke, nggak apa-apa.
Sama seperti anak gadis yang umur 7 tahun kita wajib mengajarinya menutup aurat biarpun kadang ia masih membuka auratnya. Namanya anak kecil. Kenapa? Agar dia terlatih. Maka wajib bagi orang tuanya untuk mengajarinya. Anak kecil. Belum wajib berpuasa. Tapi wajib kita mengajari kalau sudah umur 7 tahun. Yang kedua yang tidak wajib berpuasa adalah orang gila. Orang gila. Orang gila tidak wajib berpuasa. Kalau ingin tidak berpuasa dan tidak dosa, jadilah orang gila. Gila beneran, bukan gila harta, gila. Karena dia tidak faham diajak bicara. Orang gila. Sudah tidak usah dibahas tentang orang gila. 1, 2, anak kecil dan orang gila. Ini hampir satu martabat. Sama-sama akalnya belum sempurna, biar mudah dihafal. Yang ketiga dan keempat mirip-mirip. Yang ketiga adalah orang sakit. Yang baginya sakit itu memberatkannya untuk berpuasa. Yang kedua adalah orang sakit. Yang baginya sakit memberatkan untuk berpuasa. Sakit. Jadi kalau dia berpuasa gara-gara sakitnya berat, pusing, lemes. Bukan sakit jerawat satu kecil di sini, bukan. Sakit jerawat, ngapain dia berpuasa? Sakit. Sakit apa? Sakit jerawat. Enggak. Sakit yang memberatkan dia. Sehingga menjadi lemas, pokoknya sakit. Sakit yang menjadikan dia berat di dalam berpuasa. Atau sakit yang membahayakan kesehatannya. Menurut 2 orang di sini. Yang pertama menurut dokter. Kalau dokter mengatakan jangan berpuasa, maka turuti beliau. Misalnya dokter berkata, Bapak atau Ibu, nah sebaiknya jangan berpuasa dulu karena demi kesehatan. Ikuti. Tentunya dokter yang ngerti agama, dokter muslim yang adil. Dokter muslim yang baik, yang bisa dipercaya. Yang kedua adalah menurut siapa? Sakit yang membahayakan dia atau memberatkan dia menurut pengalaman pribadinya. Misalnya seseorang dia punya pengalaman kalau puasa itu pasti siang hari kunang-kunang sampai jatuh pingsan dan sebagainya. Maka dia pengalaman. Omongan orang selain ini nggak dianggap. Biarpun Buya ngomong, kamu tidak usah puasa, kelihatannya kamu sakit. Enggak, saya kuat kok. Jadi gak laku omongan siapapun, ustadz pun gak laku di situ. Yang laku adalah omongannya dokter yang pertama. Yang kedua, omongan dirinya sendiri kalau dia jujur. Sakit. Jadi orang sakit tidak wajib berpuasa. Jelas? Orang sakit tidak wajib berpuasa. Yang mirip orang sakit, yang keempat, satu paket ya, 1, 2, 3 dan 4. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua yang dengan tuanya ia berat berpuasa. Hei sebagai cucu yang soleh, jangan mentang-mentang kamu dari pondok pulang ke rumah negakkan kebenaran. Mbahnya yang sudah sepuh dipaksa untuk puasa. Padahal waktu mbahnya itu puasa kelihatan lemes, duduk di kursi nggak bangun-bangun. Nggak wajib puasa bagi nenek tersebut dan kakek tersebut. Sampaikan kepada beliau bahwa nenek, mbah nggak wajib puasa. Jangan sampai beliaunya salah paham karena orang tua itu karena semakin takut kepada Allah. Takut kalau tidak puasa dianggap dosa sehingga memaksakan, mempercepat. Nggak boleh kita sebagai cucu memahamkan nenek nggak usah puasa. Dia takut, aku takut dosa. Nggak dosa, karena nenek sudah sepuh dan berat berpuasa. Orang tua. Umur di sini ternyata tidak jadi batasan. Sebab kadang kelihatannya belum tua-tua amat, tapi fisiknya. Biasanya orang tua itu ada gabungannya dengan sebelumnya tadi sakit.
Umur 55 tahun, 60 tahun, tapi dia dibarengi dengan banyak penyakit. Yang ikut banyak, ada gulanya, ada kolesterol, ada macam-macam. Sehingga kelihatan seperti orang tua. Berarti karena sakitnya juga, karena orang tuanya juga tua. Jadi orang tua di sini hampir kayak orang sakit. Sehingga biar jejer, biar mudah menghafalnya. Dua lagi. Dua, satu. Ada 9 kan? Dua lagi. Haid dan nifas. Wanita haid tidak wajib berpuasa. Wanita keluar darah nifas tidak wajib berpuasa. Mudah dihafal. Sengaja Buya atur begitu jika biar menghafalnya tidak susah. Haid dan nifas. Dapat berapa? 6. Haid dan nifas, nanti fikih haid praktis ada masalah haid. Kita hadirkan fikih haid, fikih praktisnya nanti. Nanti ada babnya nanti. Setelah fikih toharoh semuanya masuk, karena fikih haid praktis itu masuk fikih toharoh nanti. Yang ke-7 dan 8. 7 dan 8 adalah hamil dan menyusui. Satu paket. Kalau sampai kalian keluar dari sini nggak hafal, berarti harus masuk sekolah luar biasa. SLB. Sudah cara menghafalnya saja diatur, kok masih nggak hafal. Ini keterlaluan bener. Makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditanyakan yang model-model begini. Kayak semalam itu, bagaimana ditanya begitu aja nggak paham. Karena nggak pernah menghafal dari Buya. Apa? Orang hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Hamil, dia boleh berbuka puasa. Kapan seorang wanita yang dalam keadaan hamil atau menyusui, kemudian di saat itu terasa lapar. Yang belum pernah menyusui nggak akan tahu itu. Tapi yang pernah menyusui karena dia mengambil nutrisi-nutrisi dari ibunya, sehingga sangat mengurangi energi ibundanya. Sehingga kemurahan dari syariat Nabi Muhammad, orang yang hamil boleh berbuka puasa, menyusui boleh berbuka puasa, menyusui bayinya sendiri, atau menyusui bayinya orang, ngambil bayinya orang, karena bahkan kalau seandainya seorang ibu menyusui kambingnya, ada kambingnya, induknya kambing mati. Kasihan ada kambing 5 kecil-kecil, gak ada nyusui, disusui sama seorang ibu ini. Gara-gara nyusui kambing, terasa lapar dan sebagainya. Jadi ini ibunya kambing. Boleh berbuka. Begitu mudahnya syariat Nabi Muhammad. Hamil juga begitu. Ada istrinya Ustadznya orang yang sangat baik. Ternyata punya istri 30 tahun gak pernah puasa bulan Ramadan. Anaknya istrinya Ustadz. Ustadznya baik, didik orang kemana-mana, ngajar, ceramah. Istrinya 30 tahun gak pernah puasa. Tapi gak dosa. Tahun pertama hamil, nyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui 2 tahun, terus. Makanya jadi ke perempuan jangan khawatir punya anak banyak, tenang saja, nggak usah puasa. Punya anak kok cuma 5, 16. Dan nggak dosa dia. 30 tahun berapa anaknya tadi? Baru 7 itu. Anaknya 10. 10 kali 3. Jadi memang begitu syariat itu mudah. Karena berat orang hamil itu. Bayangin saya sebagai laki-laki kalau ngandung bayi kemana-mana 2 bulan. Makanya jangan macam-macam sama ibumu. Dosa besar. Ya. Hamil dan menyusui. Jadi kalau ada orang hamil, dia boleh berbuka. Menyusui, boleh berbuka.
Kemudian yang 9 sendirian. Bepergian. Dengan bepergian yang jauh. Tujuannya mencapai 84 kilometer. Misalnya kalian di Cirebon mau pergi ke Semarang. Atau kemana ya? Pekalongan. Lebih dari 84 kilometer. Selagi tujuannya lebih dari 84 kilometer, maka kalian boleh berbuka. Dengan catatan, keluarmu adalah sebelum waktu sahur berakhir. Contoh, subuh kan jam 4.30 di sini. Jam 4.30 subuh. Jam 4 waktu sahur, kamu berangkat keluar. Mau pergi ke Semarang. Baik, setelah itu, kamu boleh berbuka, nggak usah puasa. Boleh di tengah jalan nanti, kamu sarapan. Enggak dosa, karena musafir. Bepergi, biarpun demikian maka kita harus punya adab, jangan mentang-mentang musafir boleh makan, lalu seenaknya makan di depan orang, begitu. Makanya kalau kalian punya tamu dari tempat yang jauh, jangan dipaksa berpuasa dong. Tamu akan tinggal di rumahmu. Sehari 2 hari mampir ke rumahmu. Jangan langsung dibangunin untuk sahur-sahur. Sebelum tidur ditanya, wahai tamuku yang baik, besok puasa enggak? Memang kenapa? Ya kalau puasa saya bangunin untuk sahur. Kalau enggak puasa saya siapin sarapan pagi, begitu. Enggak boleh dipaksa. Karena musafir boleh berbuka. Musafir boleh berbuka. Termasuk sopir bis setiap hari boleh berbuka dia. Pilot setiap hari boleh berbuka. Boleh berbuka dengan catatan kalau sopir bis ada waktu untuk mengkodok, ada cutinya. Kalau ternyata memang keputusan dari perusahaan selama 1 tahun nggak ada cuti, maka dia wajib berpuasa saat itu. Sehingga kalau berpuasanya orang musafir ada 3 macam. Yang pertama memang haram berpuasa. Misalnya kalau berpuasa dia lemah banget. Bahkan bisa menjadi jatuh, pingsan dan sebagainya. Maka kalau berpuasa dia memaksakan diri karena capek dengan puasa. Dengan bepergian lalu berpuasa capek. Kalau dia memaksakan diri haram hukumnya. Yang kedua adalah dia nggak ada masalah, cuman sedikit keganggu. Atau biasa-biasa saja, aman-aman saja. Maka boleh memilih dia. Puasa sih tenang-tenang aja, naik pesawat. Mobilnya juga pakai AC, tenang deh. Biarpun dalam keadaan tenang, kamu punya pesawat sendiri, kemana-mana bisa pakai pesawat, dipijitin sama orang, tetap boleh. Jadi bukan harus kamu capek, nggak capek, tenang, enak. Jam 4 malam, sahur, habis sahur, naik pesawat ke Semarang 1 jam. Boleh berbuka kok. Biarpun tidak capek. Ya? Yang ketiga adalah puasa. Kalau tadi puasa sama, antara puasa dengan tidak adalah sama. Yang ketiga adalah puasa berat tapi tidak membahayakan. Puasa itu berat tapi tidak membahayakan, maka dianjurkan dia untuk berbuka. Laisa minal birri as-saumu fis safari. Bukan sebuah kebaikan bagi orang seperti itu kalau berpuasa di tengah jalan. Ini yang disebut dalam contoh bab nahwu itu bahasa himyariyah itu laisa minim birim saumu fim safari gitu. Alif lam itu jadi alif mim. Laisa minal biri minim birim saumu fim safari.
Itu adalah kayak bahasa Padang ya. Nah, itu bahasa Arab Himyariyah. Sudah 9 orang yang boleh berbuka puasa. Diulang, anak kecil sama orang gila, orang sakit dan orang haid dan hamil dan yang satu apa? Musafir. Nah, catatan musafir. Nah, kalau seseorang itu ingin tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka tidak dianggap musafir lagi. Misalnya kamu akan ke Semarang, mau tinggal berapa hari di sana? Tinggal di sana seminggu. Maka sampai di Semarang sudah bukan musafir lagi. Tapi kalau misalnya Ramadan ini kelihatannya kamu ingin keliling dengan ayahmu atau siapapun. Ke Surabaya 2-3 hari, pindah ke Semarang 3 hari, langsung ke Bandung 3 hari, ke Jakarta 3 hari. Setiap hari sampai 10 kota. Setiap hari boleh nggak puasa? Karena musafir terus. Musafir terus. Ilmu ini harus diberitahukan kepada siapapun, biar orang ngerti, biar puasa nggak berat. Selesai, sudah hafal 9 orang yang boleh berbuka puasa. Kemudian dari 9 orang yang boleh berbuka puasa itu, mana yang wajib mengqadha puasanya dan mana yang harus membayar fidyah. Kita bicara tentang qadha. Qadha itu nanti mengganti puasa di luar bulan Ramadan, selain di hari yang diharamkan, selain di hari raya dan hari tasyrik. Mengqadha. Kalau membayar fidyah itu menggantikan satu puasa dengan memberi makan satu orang fakir 1 mud. 1 mud itu ulama berbeda dalam hal ini, biasanya Buya sampaikan 6,7 on. Sebenarnya hitungannya adalah ulama antara 6 on sampai 7 on. 600 gram sampai 700 gram. Ada yang mengatakan 5,95, ada yang mengatakan 6 gram, 6 on, ada yang mengatakan 6,3 on, ada yang mengatakan 6,5 on, ada yang mengatakan 6,7 on, ada yang mengatakan 8. Ada yang mengatakan 7, bukan 8. 7, jadi ini khilaf dalam. Artinya, jangan kurang dari 6 on, nggak usah lebih dari 7 on. Makanya biasanya mengambil 6,7 on. Sehingga zakat fitrah itu adalah 6 on kali 4, 2,4. Kalau kita tambah 6,7 jadinya 2,6. Kurang lebihnya. 1 mud itu seperti itu. 6 on sampai 7 on. Jadi kalau yang dimaksud jika tidak berpuasa membayar fidyah, itu membayar 1 mud tadi, 6 on sampai 7 on tadi, kepada 1 orang fakir. Nah, dari 9 orang itu, siapa yang wajib mengqadha, siapa yang tidak wajib mengqadha, dan siapa yang wajib bayar fidyah? Coba, masih ingat hafalan dari yang pertama? Yang boleh berbuka puasa siapa yang pertama? Anak kecil. Maka anak kecil bikin 2 kotak, garis gini. Qadha fidyah. Anak kecil tidak wajib qadha, tidak wajib Jelas enggak? Anak kecil tidak wajib berpuasa. Kalau gede wajib qadha enggak? Tidak. Ayo, enggak nyambung, ayo ngantuk. Kan sudah dikasih ada 2 kotak, nanti ada yang wajib qadha, ada wajib fidyah. Dari 9 itu. Dimulai dari anak kecil. Anak kecil kalau dewasa tidak wajib qadha, tidak bayar Masa kamu pengalaman sendiri juga nggak sadar? Kamu suruh bayar fidyah nggak? Nggak ada. Ada qadha nggak? Tolong kalau belajar yang faham dan melek. Kalau tidak faham kamu jangan belajar, percuma. Ngantuk nanti. Tambah pegel kamu. Makanya dengan Buya jangan kedip. Harus ikuti semuanya. Karena ini sudah namanya fikih praktis, fikih digampangkan. Kalau ketinggalan sedikit saja sudah jadi orangnya. Makanya kalau saya belajar fikih ini nggak paham, kamu nggak akan paham fikih selamanya. Kalau belajar fikih yang ringan begini kamu masih tidak paham, berarti nggak akan paham selamanya. Fikih itu paham, nak.
Jadi ngah, nyambung gitu. Sadar, anak kecil tidak wajib berpuasa kan? Kalau sudah dewasa nanti balik, wajib qadha enggak? Wajib bayar fidyah enggak? Seperti itu. Orang gila. Orang gila hilang akalnya. Kalau dia ada kesadaran nanti, maka dia tidak bayar fidyah. Tidak bayar fidyah. Cuman masalah qadha di sini ada yang membedakan. Gila bukan kemauan dia. Ada gila yang disengaja katanya. Gimana orang gila sengaja? Tidak tahu mungkin. Minum apa kepala yang dibentur-benturkan begitu. Ya. Kepalanya dibentur-benturkan. Maka kalau dia siuman dia sadar. Kalau dia sadar maka dia mengqadhanya. Mengqadhanya. Enggak ada fidyah di sana. Orang gila. Terus apa lagi? Orang sakit. Orang sakit ada dua. Orang sakit ada dua. Orang sakit yang akan sembuh. Orang sakit yang ada harapan sembuh. Yang kedua orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau orang sakit yang ada harapan sembuh, ini kemarin ada pertanyaan di majelis. Bolehlah sakit saya bayar fidyah? Ntar dulu dong. Sakit ada dua, yang ada harapan sembuh, sakitnya yang menurut medis ya biasa nanti sembuh. Flu berat sembuh. Kalau ada harapan sembuh maka dia hanya wajib qadha. Kalau sembuh tidak wajar bayar karena dia ada harapan sembuh. Tapi kalau sakitnya sudah kata dokter sabar, nggak ada harapan sembuh. Karena sakitnya nggak ada harapan sembuh ya nggak ada qadha. Kapan qadhanya nggak ada sembuh. Berarti kalau sakit nggak ada harapan sembuh, tidak ada qadha, adanya nyambung atau belum? Sakit ada dua. Kalau sakit ada harapan sembuh, dia mengqadha. Kalau nggak ada fidyah. Tapi kalau sakitnya nggak ada harapan sembuh, tidak ada qadha, adanya apa? Yang kayak orang sakit, lanjutan yang keempat adalah orang tua. Orang tua itu disamakan dengan orang sakit. Kira-kira orang sakit yang bakal sembuh atau tidak sembuh? Ada orang tua yang jadi muda? Karena orang tua tidak muda lagi, maka orang tua itu adanya nggak ada kok. Nggak usah bilang sama mbahnya, mbah sekarang nggak puasa nanti diqadha mbah kalau muda lagi ya. Nggak ada. Paham enggak? Jelas ya? Berarti orang tua adanya nggak ada qadha. Apa lagi? Haid dan nifas. Kamu pasti paham anak putri. Haid hanya wajib qadha, tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Ada qadha, tidak ada fidyah. Haid dan nifas. Hamil ini ada sedikit rinciannya. Hamil nanti sama dengan menyusui. Hamil tidak wajib puasa. Cuma dilihat dulu. Apakah wajib qadha atau fidyah? Atau bahkan qadha dengan fidyah dua-duanya. Yang pertama adalah jika dia merasa khawatir akan dirinya
karena berpuasa menjadi bahaya kepada dirinya. Dan karena bayinya, karena dirinya dan karena bayinya. Yang kedua, khawatir karena dirinya, enggak khawatir akan bayinya. Tolong difahami. Misalnya aku khawatir akan diri saya. Cuman kata dokter waktu di USG, wah bayinya sehat banget. Cuman saya itu yang enggak kuat kadang-kadang. Kalau puasa menjadi Tapi kata dokternya, ya kalau puasa enggak ada masalah, bayimu mah sehat amat. Tapi kalau saya puasa berat, berarti khawatir akan dirinya, enggak khawatir janinnya. Yang ketiga, model khawatir akan janinnya. Saya sih seger aja kalau puasa. Cuman kata dokter, wah takut kurang gizi janinnya. Bisa dibedakan? Yang pertama khawatir akan dirinya dan khawatir akan Yang kedua khawatir akan dirinya saja. Yang ketiga khawatir akan janinnya. Baik. Puasa yang ada kekhawatiran atau meninggalkan puasa karena kekhawatiran dirinya, yang ada dirinya, berarti yang satu dan yang kedua, kan yang pertama dirinya dan bayi, yang kedua diri, yang ada dirinya, jika ada kekhawatiran akan dirinya, itu kayak orang sakit yang akan sembuh, kan bayinya akan lahir nanti. Kayak orang sakit yang akan apa wajibnya? Qadha, nggak pakai fidyah. Paham ya? Karena dirinya aku, bukan orang lain. Nah, yang ketiga, kalau khawatir akan bayinya saja, dia mah nggak khawatir. Berarti dia berbuka karena orang lain. Bayi kan orang lain, bukan dirinya kan? Jadi kalau khawatir karena orang lain, karena bayinya, maka dia wajib mengqadha dan wajib membayar tidak, ingat. Karena dirinya tidak khawatir. Lah tapi kenapa kamu buka? Kasihan bayi saya. Oh berarti nggak dimaafkan untuk dirimu, dimaafkan karena bayimu. Maka kamu harus bayar fidyah. Dan kamu harus mengqadha. Jelas ya? Begitu juga menyusui sama. Menyusui ada orang yang menyusui karena dia berbuka karena khawatir akan dirinya dan bayinya. Wajib apa? Dirinya dan bayinya qadha. Jangan tidur, nak. Nyambung semuanya. Jadi kalau belajar itu kalau tidak nyambung, keputus nanti hilang semuanya. Qadha. Yang kedua, orang menyusui karena khawatir akan dirinya sendiri. Qadha saja. Yang ketiga, orang yang menyusui karena khawatir akan bayinya, dianya mah seger-seger saja. Qadha dan fidyah. Ini dalam madhab kita Imam Syafi'i. Selesai, tinggal yang ke-9. Musafir wajib qadha, tidak wajib fidyah. Wajib qadha, tidak wajib fidyah. Baik, kita sudah tahu 9 orang yang boleh berbuka. Tinggal kamu lihat dirimu sendiri siapa. Baru setelah itu kamu tahu wajibnya puasa. Yang wajib puasa, yang wanita yang enggak haid wajib puasa. Nah, kalau sudah wajib puasa, apa yang harus kita lakukan dalam berpuasa? Kita harus tahu ilmu puasa. Hukum puasa adalah wajib bagi selain 9 orang tersebut. Kalau 9 orang enggak wajib, tadi sudah disebutkan. Lalu bagaimana cara berpuasa? Kita harus tahu puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Fajar shadiq itu waktu subuh tiba. Jadi selagi sebelum subuh masih boleh kita makan sahur. Sebelum adzan, kalau sudah adzan. Tapi adzan yang benar, kalau adzannya terlambat ngaco namanya. Jadi adzan itu kan di awal waktu semestinya. Kalau tadi jam berapa? 4 berapa? 4.30 berapa? Anggap saja 4.30. Ya itulah waktu adzan, itulah berakhir waktu sahur kita. Kalau ada seruan imsak yang ada di negeri kita ini adalah untuk waspada agar siap-siap.
Yang makan kerupuk segera minum air biar nggak haus. Sikat gigi, imsak siap-siap. Jadi imsak masih boleh kita makan. Tapi kalau sudah dengar suara adzan Allahu Akbar nggak boleh. Adzan yang benar, bukan adzannya orang terlambat. Adzan ngelantur jam 5:30 baru adzan, kan kacau. Jadi menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari waktu subuh tadi, waktu subuh tiba, terbitnya fajar shadiq, hingga terbenam matahari. Kalau sudah matahari terbenam di ufuk barat sana, matahari terbenam di barat, maka itu terbenam itu artinya tenggelam semua lingkaran matahari. Sudah tidak terlihat, maka kita boleh berbuka. Tapi kalau masih mengintip kita nggak boleh. Kalau mataharinya masih mengintip kita nggak boleh. Lah yang membatalkan puasa itu apa? Nanti akan disebutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Kemudian di dalam berpuasa ini harus ada niat. Yang pertama adalah niat. Niat puasa. Puasa ada puasa wajib, ada puasa puasa yang sunnah yang dikukuhkan, rawatib, Senin Kemis. Ada puasa sunnah mutlak. Ada 3 martabat puasa. Yang wajib puasa Ramadan, puasa qadha, qadhamu ya ibu-ibunya, puasa qadha dan puasa nazar. Itu wajib. Kemudian setelah itu ada puasa sunnah. Puasa sunnah yang dikukuhkan Senin Kemis, 10 Muharram, 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal, dan seterusnya. Ada puasa sunnah yang dikukuhkan. Yang ketiga ada puasa sunnah mutlakah. Sunnah mutlakah, puasa yang nggak pakai nama apa-apa. Pokoknya puasa saja di hari-hari yang tidak diharamkan, sunnah. Tapi adalah seperti sholat sunnah mutlak. Tidak terikat dengan waktu. Maksudnya tidak harinya apa saja terserah. Berarti ada 3 model puasa. Yang pertama adalah puasa wajib, yang kedua adalah sunnah yang dikukuhkan, yang ketiga adalah sunnah, sama-sama sunnah. Untuk yang wajib ini beda dengan yang sunnah. Niat di dalam puasa wajib, semua puasa harus sunat. Di dalam puasa wajib seperti Ramadan, maka di dalam berniat kita wajib tabyid, menginapkan niat. Jadi kalau kita niatnya tidak di malam hari, nggak sah puasanya menurut jumhur ulama. Jadi di dalam berpuasa wajib kita harus menginapkan niat. Niatnya di malam hari. Kapan waktu niat itu? Waktu niat terbentang dari maghrib. Tadi malam, mulai maghrib itu sudah waktunya niat. Sampai waktu sahur. Untuk puasa besok hari, waktu niatnya kapan masuknya? Nanti maghrib. Tong maghrib itu, maghrib adzan, itu sudah boleh kita niat untuk esok hari. Sebab hari dalam Islam dimulai dari maghrib. Karena maghrib itu sudah hari untuk esok. Maka niatnya mulai maghrib, terbentang sampai waktu subuh. Jadi kalau puasa wajib kita niat di waktu itu. Jadi kalau pengen niat puasa tidak harus nunggu waktu taraweh. Habis sholat maghrib pun boleh. Setelah buka pun boleh. Waktunya memanjang. Dan niat di dalam hati sunnah diucapkan. Di dalam hati begini terlintaskan, aku ingin niat puasa besok, puasa Ramadan besok. Wajib. Itu tak. Terserah pakai bahasa apa saja, Allah tahu kok. Saya pengen puasa besok deh. Di hati. Bahkan kalau seandainya kamu khawatir lupa, tiba-tiba ingat di dalam sholat, Allahu Akbar, ya Allah ingat niat saya. Boleh niat di dalam hatinya, dia usah ngomong. Saya ingat puasa esok hari. Di dalam sholat. Cuman sebaiknya jangan begitu. Cuman namanya khawatir lupa. Jadi kalau puasa wajib nginepkan niat. Kalau puasa sunnah mah enggak. Puasa sunnah enggak. Misalnya di selain bulan Ramadan, di selain hari Tasyrik sama hari raya,
Di pondok kok kamu bangun, ketiduran enggak tahu. Biasa enggak tidur pagi, ketiduran pagi. Bangun-bangun sarapannya sudah habis di pondok. Aduh, habis. Nyari repot. Ah, kalian sekalian deh puasa. Langsung niat saat itu. Niat puasanya setelah pagi. Boleh, asalkan kamu belum makan. Kalau sudah makan 1 piring baru niat, enggak boleh. Jadi dari pagi belum makan memang. Jadi habis sholat subuh berjamaah dan sebagainya, kayak Sayyidina Rasul, rumah Siti Aisyah langsung bertanya, "Ya Aisyah, ada sarapan enggak aja hari ini?" "Ya Rasulullah, enggak ada." "Ah, enggak ada." "Idzan asum." "Kalau begitu aku berpuasa." Kata siapa? Kata baginda Nabi. Jadi kalau puasa sunnah, boleh niatnya di pagi harinya. Asalkan belum tergelincir matahari, itu sholat sunnah. Tapi kita bicara tentang puasa wajib Ramadan, maka niatnya wajib di malam hari. Nanti di malam niatmu. Di dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali seperti itu. Kalau madhab Abu Hanifah mah lain. Madhab Hanifah nggak ada beda, sunnah dengan fardu. Jam begini pun boleh niat dalam madhab Hanafi. Kita dalam madhab Imam Syafi'i, niat. Harus niat di malam. Niatnya tadi malam. Mulai maghrib sampai sahur. Tadi malam niatnya jam berapa yuk? Setelah tarawih, malam enggak itu? Malam. Jadi sahurnya diulang lagi enggak? Enggak harus diulang. Ngulang lagi boleh, tapi tidak harus. Kemudian diberi tambahan juga. Karena begitu pentingnya menginapkan niat di malam hari, khawatir ada kelupaan dalam diri kita waktu berniat, maka ada kemudahan di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di dalam madhab Imam Malik boleh niat, tapi syaratnya niatnya di malam hari tadi untuk 1 bulan penuh. Semalam salah satu niatnya Buya bacakan niat sebulan penuh. Aku niat puasa di sebulan penuh di bulan Ramadan. Menurut madhab Malik sudah cukup niatnya yang pertama di hari pertama. Hari kedua, ketiga, keempat nggak usah nih niat. Cuman ada pengecualian, misalnya wanita yang terputus karena haid ngulang lagi niatnya. Itu. Ini adalah pembahasan dalam madhab Malik. Ya, kalau wanitanya haid terputus, nanti suci ngulang lagi niatnya. Karena sebagian dikatakan terputus karena haid. Baik, itu madhab Malik. Kita tidak bahas masalah madhab Malik. Ya jelas kamu menginapkan niat di malam hari itu. Niatnya apa? Aku niat puasa Ramadan wajib. Niat puasa Ramadan wajib. Gitu toh. Baik. Khawatir benar-benar lupa. Buya hadirkan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Ithafnya, karena Ithaf kitab Ithaf tentang puasa, Ibnu Hajar mengatakan, jika ada seseorang itu bangun malam, kemudian makan malam di waktu yang tidak biasanya dia makan, jam 3 tiba-tiba bangun makan, namanya makan apa? Makan sahur, ya kan? Kalau ada orang kok tiba-tiba nggak biasa sahur kok makan sahur, lalu dia lupa niat, maka itu sahur yang sudah dianggap. Kenapa? Waktu dia makan sahur pasti bermaksud mau ngapain? Mau berpuasa. Sebenarnya masih ada kemudahan. Tapi sudah semalam kalian sudah niat dengan 30 hari ikut madhab Maliki. Jika suatu ketika kok ada kelupaan tidak membaca niat, maka kamu sudah punya stok niat 1 bulan. Punya stok jatah niat. Sudah kamu meniat 1 bulan, sah-sah saja. Ini kemudian yang harus dihadirkan, khawatir kita masuk wilayah was-was, atau rasa gelisah gara-gara tidak niat. Madhab Maliki. Itu adalah masalah niat. Adapun niatnya adalah biasa mengucapkan aku niat puasa di bulan Ramadan, selesai. Dengan bahasa apapun. Sengaja Buya sampaikan dengan bahasa apapun, karena apa? Ada ibu-ibu kampung yang sangat polos, suatu ketika tidak berpuasa, ditanya, kenapa ibu tidak puasa? Kan katanya kalau puasa nggak niat nggak sah. Loh, emang kenapa semalam ibu tidak niat? Lupa ya?
Bukan lupa, saya nggak pergi ke masjid, nggak sholat taraweh. Terus apa urusannya? Kan saya nggak hafal niatnya. Jadi kalau nggak taraweh juga nggak bisa niat. Jadi dia pikir tuh niatnya harus seperti yang diajarkan oleh ustadznya di musola itu. Nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadis sana fardhan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Enggak. Itu niat yang sempurna. Niat sempurna itu. Niatnya nawaitu shoma ghadin, kesempurnaannya niat semacam itu, akan tetapi sesungguhnya niat puasa dimudahkan. Aku niat puasa Ramadan besok. Selesai. Dengan bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, sama boleh. Aku niat puasa esok hari Ramadan, selesai. Baik, ini adalah masalah niat dan masalah orang yang boleh berbuka puasa. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang besok, insya Allah kita lanjutkan apa yang membatalkan puasa. Jika puasa sudah selesai di esok hari, kita akan masuk kitab fikih praktis ini. Kalau bisa, semoga ada panduan buku pegangan. Dan Buya berharap ini sudah ada bukunya, dan insya Allah buku bisa disebarkan kepada para jamaah nanti pada akhirnya. Fikih praktis ya, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa tuhidna wa aghfirna wa tughfir alaina innaka asyad. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kekuatan di dalam melaksanakan kewajiban berpuasa ini ya Allah. Mudahkan dan mudahkan ya Allah, dan terima amal kami. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Dan rindukan kami untuk beramal baik ya Allah di bulan mulia ini ya Allah. Ya Allah, rindukan kami berbuat baik ya Allah, dengan apapun yang Kau berikan kepada kami, dengan jasad kami, dengan lisan kami, dengan harta kami ya Allah. Kami ingin berbuat baik banyak di bulan mulia ini ya Allah. Hanya Engkau ya Allah bisa menggerakkan kami untuk berbuat baik. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka. Di bulan mulia ini muliakan kami dengan kesehatan ya Allah. Di bulan mulia ini muliakan kami ya Allah dengan kesehatan ya Allah. Di bulan mulia ini jauhkan kami dari segala malapetaka ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu, hidup indah dalam cinta karenamu. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.